Shalom, selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Rabu 13 Agustus 2025. Mari Ibu Bapak Saudara-saudara kita tundukkan kepala untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Bapa kami di sorga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh mensyukuri segala berkat anugerah Tuhan. Kami akan mendasari seluruh aktivitas kami, hidup kami dengan firman kebenaran-Mu. Berkuasalah Tuhan sehingga kami senantiasa dikuatkan dan dimampukan. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami telah sedia di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagian firman Allah yang akan kita baca pada hari ini dari Injil menurut Lukas pasal 12 ayat 41 sampai dengan 48. Firman Tuhan demikian. Kata Petrus, "Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga semua orang?" Jawab Tuhan, "Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan minum dan mabuk, maka Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya." Tema perenungan kita pada hari ini, lakukan yang terbaik. Pogau itu melonatongan. Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, saya percaya bahwa kita semua pernah menjadi pemimpin organisasi atau suatu kelompok. Ketika kita dipilih menjadi pengurus atau pemimpin suatu kelompok organisasi, bagaimana perasaan saudara? Mungkin saudara merasa bangga atau bersyukur ataupun tertantang. Mungkin juga ada yang kalau terpilih malahan menjadi khawatir karena merasa tidak mampu, sehingga bertanya-tanya, sehingga mereka merasa tidak layak. Ibu bapak saudara-saudara, ketika Yesus selesai menyampaikan perumpamaan yang mengandung pengingatan tentang kewaspadaan, Petrus bermaksud mengklarifikasi siapakah yang dimaksud dalam perumpamaan itu. Yesus menanggapi pertanyaan Petrus dengan memberi perumpamaan lain yang bermaksud menegaskan kembali hal kewaspadaan dan menambahkan pesan mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh murid-muridnya sebagai pengurus rumah. Pengikut Yesus diberi peran sebagai hamba yang memimpin atau mengurus semua hamba Tuhan. Sebagai yang dipilih untuk mengurus sesama pengikut Tuhan, mereka seharusnya menghormati Dia yang memberi kepercayaan untuk mengurus rumah. Penghormatan kepada Dia yang memilih atau memberi tugas merupakan bagian terpenting dalam tugas kepemimpinan atau kepengurusan itu. Kemampuan, pengetahuan, keterampilan, hikmat dan wibawa
telah diberikan supaya tugas kepengurusan bisa dilakukan sebaik mungkin. Bila tugas itu dilakukan dengan baik, Dia akan memberi kepercayaan yang lebih besar. Sebaliknya, bila penugasan itu tidak dilaksanakan, malah sebaliknya menyakiti mereka yang seharusnya diurus, pemimpin akan menerima ganjarannya. Ibu bapak, saudara-saudara mungkin sedang menjadi pemimpin atau pengurus pada suatu kelompok, atau pada suatu organisasi, atau pada sebuah lembaga. Terimalah itu sebagai penugasan dari Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kerjakan dengan sebaik-baiknya, bukan untuk mengembangkan karir semata, melainkan sebagai penghormatan dan pertanggungjawaban kepada Dia, Tuhan yang memilihmu. Dan ketika kamu telah menerima begitu banyak, bahkan melimpah, apakah yang akan kamu lakukan sebagai balasannya? Firman Tuhan berkata, jika kamu diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengurus sesuatu yang penting, apalagi manusia, bagaimana kamu menanggapinya? Ingat, Tuhan menuntut banyak kepada yang sudah diberi banyak. Karena itu lakukan yang terbaik dari setiap apa yang Tuhan sedang beri pada kita untuk menjadi pertanggungjawaban iman kita bersama-sama. Amin. Mari berdoa. Syukur kemuliaan kepadamu Tuhan. Kami diingatkan firman kebenaran untuk dapat melakukan yang terbaik dalam seluruh tugas tanggung jawab kami, juga sebagai orang beriman. Karena itu Bapa di sorga, berkati kami semua, sehingga kami dapat mewujudkan semua tugas tanggung jawab kami di dalam iman kepada Allah. Juga hari ini kami berdoa kiranya Engkau memberkati kami, menuntun kami dalam semua aktivitas, sehingga setiap perjalanan hidup kami ada pada otoritas Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami datang di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan harian pada hari ini, Rabu 13 Agustus 2025. Kiranya kita semua senantiasa diberkati, ditopang, dan dari tengah-tengah pelayanan Jemaat Satria Kasih kami menyapa ibu bapak dimanapun berada. Kiranya damai sejahtera Kristus menyertai, selamat beraktivitas, dan firman Tuhan mengingatkan lakukan yang terbaik, maka semuanya akan menjadi hormat kemuliaan Tuhan. Shalom.